Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Jaka, sebelum kita berdiskusi, kita ingin mendengarkan dulu pendapat dari Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, yang saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon. Bung Jerry, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat Ya, pagi, Bung Mas Jerry. Jaka. Pagi. Mengawal kualitas pemilu itu menjadi tema editorial pagi ini. Pertanyaan pertama saya adalah begini, menjelang pemilu ini yang memang baru kali ini dilaksanakan serentak antara Pilpres dan Pileg, mulai beredar banyak seruan lewat, kalau yang saya baca lewat grup WA, mengatakan bahwa kemungkinan surat suara di TPS itu kelihatannya kurang cukup, makanya pemilih harus datang sepagi mungkin katanya supaya bisa dapat hak untuk memilih. Itu sebenarnya bagaimana, Bung Jerry? Iya, begini, Bung Leo. Kalau kita cek 5 tahun yang lalu dengan 4 surat suara, sebetulnya isunya relatif sama. Nah, cuma sekarang memang dipicu lebih masif itu penyebaran kekhawatiran publik ini lewat media sosial ya. Iya, betul. Artinya begini, saya mau mengatakan isu tentang kurangnya surat suara dalam setiap menjelang hari H pemilu atau bahkan pilkada, itu selalu menjadi isu, artinya ini isu yang 5 biasa tahunan. ya. Iya, 5 tahunan. Bukan berarti tidak ada antisipasi. Dan kalau kita periksa dalam pengalaman pemilu sebelumnya, kekurangan surat suara itu memang ada. Bahkan tertukarnya surat suara di satu dapil dengan dapil yang lain itu ada. Tapi Tidak signifikan. itu tidak menjadi penghalang gitu ya. Atau bahkan tidak membuat pemilu itu menjadi tidak legitimate ya. Bung Jerry, selain kabar yang beredar itu yang saya sebutkan tadi, juga banyak hoax yang bertebaran. Ada yang mengatakan server KPU sudah disetting untuk memenangkan salah satu paslon. Kemudian kemarin dikatakan bahwa hasil pemilu di luar negeri sudah muncul padahal belum dihitung. Nah, untuk membuat masyarakat pemilih percaya kepada hasil pemilu nanti, kan hoax-hoax ini berbahaya juga. Bagaimana meredamnya, Bung Jerry? Iya, yang pertama tentu memang menurut saya ya, KPU memang harus banyak memberi penjelasan dan sosialisasi ke publik ya. Bahwa itu sudah dilakukan ya. Artinya begini, hoax ini tidak bakal hilang. Sampai hari H dan pasca hari H, hoax yang berkaitan dengan hasil dan yang berkaitan dengan upaya untuk mendelegitimasi KPU itu akan terus ada. Karena itu memang penjelasan KPU itu menjadi penting ya. Untuk artinya KPU ini harus lebih banyak tampil ke area publik itu untuk memberi penjelasan gitu. Kan hoax ini akan makin kuat kalau dia beredar tanpa penjelasan atau tanpa konfirmasi dari KPU sebagai penyelenggara. Gitu ya. Kalau orang-orang seperti kami itu tahu ya, yakin dan karena prosesnya kita tahu gitu ya, sehingga hoax begitu itu bisa kita konsumsi dengan lebih kritis gitu ya. Bung Tapi Jerry, masyarakat banyak kan tidak begitu ya. Iya, kalau Anda bandingkan dengan 2014, kelihatannya akan seperti apa kualitas pemilu 2019 sejauh yang Bung Jerry pantau sampai saat ini? Iya, kalau secara kualitatif memang harus kita katakan, kalau saya harus mengatakan bahwa ada sedikit penurunan ya. Mungkin ini karena, tapi kan begini, kita tidak melihat kualitas pemilu itu hanya proses yang mendekati hari H atau pasca hari H. Tentu kita harus lihat itu secara lebih menyeluruh ya. Kalau secara umum saya melihat memang ada sedikit penurunan ya. Mungkin dalam juga hal apa, dipicu oleh dalam hal persiapan teknis KPU-nya sendiri ya. Itu dan mungkin memang ini terkondisi karena serentak itu ya. Kan begini Bung Leo, kalau kita lihat sebetulnya kan wacana pemilu 2019 kita ini lebih banyak ditentukan oleh pemilu presiden. Sebetulnya ya. Nah, bayangkan dalam proses pemilu presiden, pemilu ini selama ini wacana dominan kita adalah wacana tentang pilpres.
Nah, di 5 tahun yang lalu kita tidak Ya, begini. ya. Karena dia dilakukan terpisah gitu ya, sehingga orang tidak konsentrasi kepada hal-hal yang teknis terkait dengan pemilu legislatif. Baik, baik. Nah, di Jadi samping itu tentu ada hal-hal semacam teknis yang berbeda. semacam ya. keteralihan terhadap teknis pelaksanaan pemilu begitu ya? Betul. Jadi gini, sebenarnya ada juga faktor ini ya. Tapi tidak akan mengganggu kualitas pemilu kan, Bung Jerry? Saya kira tidak akan terlalu mengganggu khususnya hasil Oke. ya. Khususnya Baik. hasil ya. Saya kok Itu agak yang yakin ya bahwa Ya, hasil pemilu kita tidak akan terlalu bermasalah ya. Meskipun memang ada sejumlah hal yang harus kita catat dan Baik. harus kita perhatikan supaya itu tidak mengganggu proses ke depan, khususnya Baik, pada saat baik. hari H dan pasca baik. hari H. Terima Tapi kasih ya, Bung Jerry Sumampo untuk baik, terima pencerahan kasih, Bung untuk Leo. pagi kami. Selamat pagi, selamat pagi. Mas Jaka. Memang benar, jangan-jangan yang dikatakan Bung Jerry bahwa karena gegap gempita penyelenggaraan Pilpres, akhirnya perhatian kepada teknis pelaksanaan itu agak sedikit terlupakan. Tetapi kalau melihat ini kan harusnya tidak bisa atau tidak akan mengganggu kualitas pemilu, atau bagaimana menurut Anda? Ya, kita harapkan kualitas pemilu tetap terjaga ya, tetapi kita juga harus mengantisipasi bahwa ya dengan pelaksanaan secara serentak antara legislatif dan presiden, ya sedikit banyak pasti akan mengganggu nanti kualitas calon-calon yang akan terpilih. Kalau untuk presiden dan wakil presiden karena hanya 2 pasang, publik betul-betul bisa mencermati siapa yang layak dan siapa yang kurang layak untuk dipilih. Tetapi kalau untuk legislatif, saya kok agak meragukan seluruh rakyat, seluruh pemilih itu betul-betul bisa menyeleksi siapa calon anggota legislatif. Itu yang mungkin akan jadi persoalan karena ya seluruh mayoritas pemilih saya yakin memfokuskan diri pada Pilpres. Bahkan para pengamat, para semua lah rakyat ya lebih ke Pilpres. Termasuk media massa juga. Iya, ini yang menurut saya menjadi persoalan. Makanya saya pikir seluruh pemilih nanti betul-betul bisa setidaknya bisa melihatlah apa selektif dalam memilih calon-calon anggota legislatif. Karena kita juga tidak ingin meskipun umpamanya nanti presidennya terpilih betul-betul orang yang paling bagus, tapi kalau legislatifnya orang-orang yang tidak bagus kan juga akan mengganggu jalannya. Counterpartnya tidak seimbang. Tapi kalau itu kan bicara soal esensi pemilu ini. Tapi kalau bicara soal konteksnya atau teknis pelaksanaannya, Mas Jaka, karena ini terkait juga dengan banyak hoax. Ada yang mengatakan surat suara tercoblos, ada yang bilang KPU servernya sudah disetting. Yang terakhir mengatakan bahwa hasil Pilpres di luar negeri sudah ada, padahal belum dihitung. Nah, ini kan kemungkinan akan terus bermunculan sampai hari H dan bahkan setelah hari H. Bagaimana memastikan bahwa kualitas pemilu itu tidak akan terganggu oleh hoax-hoax ini? Ya, saya pikir kalau hasil pemilu hoax itu tidak terlalu mungkin hasilnya tidak akan terganggu dari sisi hasil ya, tapi dari sisi pelaksanaan saya pikir sudah cukup merepotkan. Kalau kita lihat hasil survei yang di SMRC terbaru misalnya, itu bahkan salah satu pasangan itu menilai percaya bahwa KPU itu tidak netral, 25% dari pendukung salah satu pasangan calon ya. Kalau seluruh pasangan calon itu 13% percaya bahwa KPU itu tidak netral. Kenapa mereka bisa berpikiran seperti ini? Karena hoax-hoax yang bertebaran luar biasa masif. Mas Jaka, kita mau mendengarkan dulu ya pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan menjaga atau mengawal kualitas pemilu. Kita sudah terhubung dengan Pak Sukarwan di Magelang, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, bagaimana kita mengawal kualitas pemilu Pak Sukarwan? Ya, artinya kualitas pemilu kita kawal bersama-sama ya. Artinya kan KPU sebagai lembaga yang diberi otoritas untuk hal ini kan tidak bekerja cuma tahun ini atau besok saja. Kemarin pemilu pilkada juga sudah teruji bekerja dengan baik. Terus tahun 2014, terus zaman SBY maju juga KPU sudah berkiprah dan teruji prestasinya. Jadi hasil pemilu itu nanti yang sah itu kan hitung manual. Jadi
yang satu manual tunggu, tapi paling tidak kan quick account atau survei itu kan sebagai acuan. Quick account itu tidak jauh dari hasil manual. Oh, iya, iya. Jadi di TPS itu kan sudah ada saksi dari masing-masing paslon presiden ada, masing-masing partai ada. Jadi kalau hasil pemilu nanti siapapun yang menang, yang kalah mengatakan tidak fair, wah itu saya siap ikut jotosi, nah itu ya bangsa daerah saya itu. Tenang, saya ikut siap untuk jotosi yang orang, wah tidak fair, tidak fair. Saya kan sering bilang kemarin Taufik Hidayat sedang bertanding dengan Lindan. Taufik kalah, ya sudah kalah, ya kalah, nyalami Lindan. Memang Anda baik Lindan. Saya kalah, tidak alasan rakyat saya jelek, bengek. Baik, baik. Jadi tetap harus sportif ya. Pak Sukarwan, terima kasih Pak untuk pendapatan dari Magelang, Jawa Tengah. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Mauhalizar di Aceh Tengah. Pak Mauhalizar, selamat pagi. Selamat pagi Leo, selamat pagi Jaka, selamat pagi Metro, dan selamat pagi Indonesia. Ya, silakan Pak Mauhalizar. Yang akan kita pilih pada pemilu 2019 ini adalah Presiden Republik Indonesia dan Parlemen Republik Indonesia yang kita harapkan mampu membawa Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Sehingga negara yang kita cintai ini mungkin dapat lebih jaya. Sebagai warga negara, kami sangat takut, sangat khawatir melihat fenomena banyaknya pihak yang merongrong dan berusaha menggagalkan pelaksanaan pemilu 2019. Terutama yang menyebarkan hoax dan ancaman secara nasional yang katanya akan mengerahkan people power, dapur umum, dan lain sebagainya. Menurut kami solusinya untuk hoax misalnya, pertama khusus untuk media janganlah dibahas berlebihan sehingga seakan-akan ikut mempopulerkan hoax ini yang sebenarnya tidak diketahui rakyat, justru sangat terang benderang. Yang kedua, jadi tahu begitu ya? Yes, betul sekali. Yang kedua, Menkominfo dan KPU harus dapat mengkanter. Ini kan media ya, jadi mereka harus lebih masif lah, harus lebih cerdas dari pembuat hoax itu. Kemudian yang untuk ancaman terbuka, tolonglah cintai negeri ini. Toh kita membangun negeri ini tidak bin salah bin, tapi dengan proses yang panjang. Jika Anda melakukan hal-hal yang dapat meruntuhkan NKRI, maka seluruh rakyat akan membenci Anda, mengutuk Anda. Dan mungkin untuk pemilih sekali lagi yang terakhir, kita kan sudah dapat terang benderang kita lihat siapa yang ingin menggagalkan pemilu, siapa yang menyebarkan hoax, siapa yang melakukan kecurangan-kecurangan untuk memperoleh kekuasaan. Ya, baik, terima kasih Pak Mauhalizar di Aceh Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Mauhalizar ada Pak Bambang Sabtono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak, silakan Pak. Mengawal kualitas pemilu. Ya. Jadi ini mari kita simak bersama-sama bahwa pemilu 2019 ini merupakan pemilu untuk kaitannya dengan pemilihan presiden, wakil presiden, dan berbarengkan dengan pemilu pileg atau legislatif. Ini merupakan pemilu yang serentak yang pertama kali di Indonesia. Ini benar-benar memiliki konsekuensi, merupakan pemilu yang berat atau yang besar, mempertaruhkan energi maupun tenaga maupun biaya waktu yang 2 kali lipat. Ini artinya apa? Tugas KPU ini benar-benar tidak sembarangan. Ini juga sudah 2 kali lipat dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, oleh karenanya semua pihak mestinya harus benar-benar mendukung untuk suksesnya pemilu ini dalam rangka untuk pemilu 2019. Akan tetapi Mas, ini kok saya justru heran. Ada pihak yang justru memanfaatkan kaitannya dengan pemilu 2019 ini. Ini pasti disetir atau diskenario dari kandidat atau peserta pemilu 2019. Bagaimana tidak? Coba bayangkan KPU yang sekarang ini sudah bekerja dengan baik, dihembuskan, diserang dengan hoax yang benar-benar luar biasa dan sistematis. Bayangkan itu dari pertama ketika surat tercoblos 7 kontainer, kemudian terkait dengan penghitungan suara di luar.
Baik, mohon maaf Pak Bambang, kelihatannya gangguan komunikasinya agak kurang baik, tetapi kita sudah menangkap maksud Anda. Terima kasih Pak Bambang. Di belakang Pak Bambang ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Lenat, selamat pagi Bung Jaka, selamat Selamat pagi. Metro TV Ya, silakan, dan Pak Edward. selamat pagi Indonesia. Tujuannya kan kita ingin mengawal proses pemilu dan mengharapkan hasil pemilu itu yang terbaik. Baik secara kuantitas maupun kualitas. Yang jelas putra-putri terbaik untuk calon presiden itu merupakan orang-orang terbaik untuk saat ini. Sudah itu kalau untuk mengawal yang terbaik, hasil yang terbaik, carilah dengan proses yang terbaik pula. Jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Nah, ini yang kita sesalkan. Seperti yang sering disampaikan bahwa kebohongan yang terus-menerus disampaikan suatu saat akan seolah-olah akan menjadi kebenaran. Nah, ini yang kita khawatirkan. Saya di daerah-daerah ini ngobrol dengan orang-orang kampung, mereka termakan dengan hoak-hoak ini. Betul-betul saya tanyakan, kenapa Anda milih ini jawabnya. Saya nggak perlu sebutkan siapa yang dipilih, tapi termakan benar. Bukan 1-2 orang, puluhan orang yang saya ajak ngobrol karena di kampung. Nah, salah satu itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan kualitas calon legislatif yang baik, presiden yang baik, kita lihat jejak rekamnya, track recordnya. Bagaimana dia ini? Apakah kita kepingin memilih seorang yang sudah bekerja nyata, atau kita kepingin orang yang punya mimpi? Silakan, pilihlah yang mana yang terbaik menurut kita. Yang kedua, ada hal yang perlu diminimalisir untuk mendapatkan money politik. Saya salut dengan Bupati kami Rejang Lebong, Bapak Ijazi. Dia bikin komentar bahwa siapapun yang berani melaporkan ada money politik, saya beri imbalan 10 juta. Ini luar biasa. Ini meminimalisir supaya mendapatkan calon anggota legislatif terbaik, presiden yang terbaik. Baik. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu, Pak. Selamat pagi. Pemirsa semuanya yakin bahwa pemilu ini bisa dikawal hasilnya, tetapi memang ada beberapa warning. Tadi ada yang mengatakan, Pak Edward yang terakhir, Mas Jaka di Bengkulu, mengatakan bahwa walaupun dikatakan hoax itu bisa diredam, tapi ada juga yang sudah termakan hoax, mungkin terkait dengan hasil pemilu ini atau penyelenggara pemilu. Nah, itu bagaimana? Ya, kalau kita lihat hasil-hasil survei, memang pengaruh hoax itu cukup signifikan ya dalam mempengaruhi referensi pemilih. Bahkan kalau kita lihat belakangan, upaya untuk menyebarkan hoax itu juga sangat masif. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Mavindo misalnya, soal hoax server yang sudah disetting, padahal itu jelas-jelas hoax yang jauh di luar nalar, karena itu katanya disettingnya di Singapura. Padahal kan jelas KPU itu tidak punya server di luar negeri. Dan kedua, katanya itu sudah disetting bagi kemenangan pasangan 01. Padahal sudah jelas-jelas yang akan dilakukan oleh KPU untuk menentukan siapa menang adalah secara manual. Ya, artinya dari sisi alasan aja kan sangat tidak masuk akal. Tadi Pak Sukarwan mengatakan hitung manual ya. Ya, tapi kan faktanya bahwa itu cukup dianggap efektif oleh para penyebar hoax. Bahkan kalau untuk hoax server yang sudah disetting itu dalam waktu sehari atau 24 jam itu ditonton hampir 1 juta orang. Dan di-share 45.000. Artinya bahwa begitu masif upaya-upaya yang dilakukan oleh para kreator dan penyebar hoax itu untuk mempengaruhi pemilih. Nah, itu pertanyaannya begini Mas Jaka. Itu kan biasanya disebarkan entah lewat YouTube atau Facebook atau media sosial yang lain. Apakah tidak bisa penegak hukum atau mungkin dari Kemenkominfo itu ekstra kerja keras untuk sampai pemilu atau seminggu setelah pemilu katakanlah begitu, supaya kemudian hoax-hoax ini tidak ada lagi, tidak bisa menyebar lagi? Ya, saya pikir agak susah ya secara teknis ya. Tapi yang pasti kan kayak penegak-penegak hukum seperti polisi kan sudah bergerak cukup cepat ya dalam kasus server yang sudah setting, katanya sudah ada 3 tersangka. Artinya bahwa penegakan hukum sudah dilakukan, tapi bahwa kalau kita betul-betul meniadakan hoax, saya pikir agak susah karena kecanggihan teknologi dan kecepatan teknologi ya tidak bisa kita bendung. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membentengi diri dari pengaruh hoax. Terlepas dari hoax, terlepas dari fitnah ataupun usaha delegitimasi lewat seruan, tapi pertanyaan terpenting adalah bagaimana kesiapan penyelenggara sendiri. Karena
ini yang mungkin paling penting, karena kalau kemudian tidak siap juga, tidak salah juga kemudian orang mempertanyakan hasil. Ada yang bilang bahwa persiapan yang baik adalah separuh kemenangan. Dan kalau kita melihat dalam konteks pemilu, persiapan KPU kelihatannya sudah cukup maksimal, tapi sana-sini masih ada saja kekurangan. Nah, pertanyaannya, apakah kekurangan ini minor sifatnya, sehingga tidak signifikan untuk meragukan, nanti membuat orang meragukan hasil pemilu, atau ini sangat penting untuk segera diselesaikan? Ya, saya pikir tadi Pak Bambang mengatakan bahwa ini pemilu yang paling rumit ya. Artinya karena untuk pertama kalinya berbarengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dan saya pikir memang tugas KPU tidak ringan. Apalagi dalam waktu yang tersisa tidak terlalu banyak, ada keputusan MK misalnya yang mengubah ketentuan yang soal pindah TPS dan syarat untuk menjadi pemilih. Dan ini menuntut KPU betul-betul bekerja ekstra keras, karena kalau tidak ya delegitimasi pemilu, hasil pemilu bisa agak terganggu. Dan saya pikir ada beberapa juga masalah-masalah yang menurut saya berpotensi mengganggu kualitas pemilu ya, kalau sampai hari H-7 kemarin lah misalnya, itu kan masih cukup banyak daerah-daerah yang masih kekurangan surat suara. Di KPU Cianjur itu katanya masih kekurangan surat suara 27.000. Di Cianjur ya? Terus tidak jauh dari Jakarta. Di Jogja itu ada sekitar puluhan ribu kertas suara yang masih rusak. Kemudian juga di Bangka, di Wajo, dan di beberapa tempat. Betul bahwa masih ada waktu sekitar 3-4 hari, karena kertas suara itu akan didistribusikan ke TPS kan paling tidak H-2 ya, artinya tanggal 15. Tapi ini butuh waktu yang cepat, kerja ekstra, sehingga kertas suara tidak menjadi persoalan nantinya. Karena kalau ada persoalan kekurangan surat suara, bahkan satu pemilih yang tidak bisa memilih karena kekurangan surat suara itu sudah sangat mencoreng pemilu, kualitas pemilu. Jadi saya pikir di samping kita memberikan dukungan penuh kepada KPU juga harus menunjukkan kinerjanya betul-betul optimal. Kalau soal netralitas, kan kalau kita dengar akan ada banyak saksi nanti di setiap TPS itu bagaimana, Mas? Ya, sebenarnya sekali lagi hoax yang terakhir ya, yang katanya di luar negeri katanya sudah diketahui hasilnya, itu kan juga sama sekali tidak masuk akal. Itu benar-benar bohong. Akal sehat betul-betul nggak tahu nih akal sehatnya kemana gitu loh. Karena betul bahwa pemilihan sudah dilakukan 8-14, tetapi kan ketentuannya, penghitungannya itu juga berbarengan tanggal 17 April. Kemudian kalau soal katanya setting KTU IT sudah disetting katanya. Kan sekali lagi itu kan penghitungannya secara manual dan berjenjang. Setiap tahapan paling awal di tataran paling bawah di TPS itu kan juga ada saksi. Ada saksi untuk pasangan calon presiden, wakil presiden, atau partai-partai politik, juga bertahap sampai ke KPU pusat. Jadi bagaimana ada tudian bahwa KPU bisa memainkan hasil. Kalau soal ada kecurangan itu setiap pemilu pasti ada. Tidak mungkin kita hindari 100%. Tetapi yang harus kita yakini bahwa kecurangan itu selama ini ya karena sporadis, bukan karena terstruktur atau sistematis atau bersikap vertikal, perintah dari atas ke bawah. Tetapi lebih karena ada oknum-oknum yang melakukan kecurangan. Dan kalau ada kecurangan ya sebenarnya kan sudah ada jalur hukum. Negara ini kan negara hukum. Kita tidak bisa negara suka-suka. Kalau umpamanya ada elit-elit politik yang kemudian mengatakan lebih baik menempuh cara-cara people power daripada menyelesaikan persoalan dengan hukum, ya saya pikir itu sebuah sikap yang jauh dari keadaban. Seharusnya kan elit-elit politik itu mengajarkan kepada rakyat yang mungkin tidak terlalu paham soal politik, bagaimana mereka mematuhi hukum, mematuhi
aturan-aturan permainan, pemilu kan sudah ada jelas. Kalau ada persoalan ada Bawaslu, ada DKPP kalau menyangkut penyelenggara pemilu. Kalau untuk hasil sengketa ada Mahkamah Konstitusi. Itu kan sudah ada ruang-ruang, ada media-media yang untuk menyelesaikan setiap persoalan. Ya harusnya kita optimalkan seperti itu. Bagaimana kita tidak percaya kepada mereka? Mereka kan dibentuk oleh wakil-wakil kita juga, oleh partai-partai politik juga yang sekarang berkontestasi di Pilpres misalnya kan. Jadi ini sekali lagi kita harus betul-betul mengawal kualitas pemilu. Pertama kita harus memberikan dukungan kepada KPU. Mendukung itu kan kita memberikan dorongan, makanya editorial kami juga mengapresiasi beberapa tokoh yang kemarin memberikan dukungan moral kepada KPU ya. Dari komunitas Solo Kebangsaan ada Pak Mahfud MD situ, ada Ibu Nuria, ada Imam Prasojo, ada Pak Renald Kasali. Mereka mendatangi KPU, memberikan dukungan moral, memberikan kepercayaan kepada KPU untuk melaksanakan tugas konstitusi secara optimal, dan mereka menegaskan bahwa sangat tidak betul jika ada elit-elit politik yang ingin mencapai kemenangan dengan menebar segala cara, dengan menebarkan hoax, dengan menebarkan keinginan untuk mengesampingkan hukum. Saya pikir ini harus kita tanamkan betul kepada elit-elit politik, dan kita juga sekali lagi meminta kepada KPU untuk menjawab kepercayaan yang luar biasa besar ini untuk mengerjakan misinya, sehingga dalam hari H nanti betul-betul secara teknis dan secara administrasi bisa berjalan lancar. Pemilih berarti tidak usah takut, tidak usah ragu, datang ke TPS tanggal 17 April. Kemarin juga TNI dan Polri juga sudah menegaskan melakukan apel siaga, menerjunkan begitu banyak personel untuk mengawal pelaksanaan pemilu, sehingga pemilih tidak perlu takut dengan ancaman apapun, karena ini semuanya demi masa depan bangsa kita. Baik, semoga itu yang terjadi, pemilu kita bisa berkualitas dan kita juga yang menjaganya. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, kita sepakat bahwa kualitas penyelenggaraan pemilu salah satunya ada di tangan KPU. Profesionalitas lembaga itu menjadi harga mati. Independensi dan transparansi tidak bisa ditawar. Itulah satu-satunya cara bagi KPU untuk meraih kepercayaan publik yang sejatinya sangat mahal harganya. Mari kita jaga kualitas pemilu kita. Saya Leonard Tamosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.